Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fans Botak berjubah bisa merapat. Karena di video kali ini, kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si Botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 9 chapter 47,6 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Ankun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 9 chapter 47,6 ini menceritakan Saitama yang memburu seekor monster hiu. Namun dalam perjalanan pencariannya, dia malah kembali bertemu dengan Sonic guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan si Botak yang berada di sebuah taman di kota K. Di taman tersebut terdapat sebuah danau dan Saitama mendatangi seorang bapak-bapak yang sedang memancing. Dia bertanya, apakah pria tersebut melihat sesuatu yang mencurigakan, apalagi pernah mendengar rumor soal seekor monster yang melarikan diri ke dalam hutan ini. Pria itu menjawab tidak tahu. Menurutnya, pria yang mendatanginya ini pastinya seorang pahlawan jika dilihat dari kostum yang dia kenakan. Dia meminta Saitama untuk tenang meskipun sedang melakukan patroli, karena itu akan menakuti ikan-ikan yang ada di dalam danau. Pria tersebut juga bertanya, apa ada yang lain yang pahlawan itu inginkan? Melihat patrolinya tidak ada hasilnya, si Botak pun menjawab jika dia cuma melihat orang itu memancing saja. Saitama ganti bertanya, apakah pria itu sudah menangkap sesuatu? Dia mengira jika bapak-bapak tersebut seperti mengincar suatu monster, layaknya dirinya sekarang. Pria itu menjawab jika dia sedang menangkap sesuatu. Dia juga bertanya, apakah pahlawan tersebut memiliki hobi memancing seperti dirinya? Saitama menjawab kalau dia tidak pernah mencoba melakukan aktivitas semacam itu. Dia bertanya balik, apakah memancing itu menyenangkan? Pria tersebut menjelaskan jika ini adalah permainan yang menantang untuk orang-orang yang sedang malas, seperti dia dan pahlawan itu. Menurutnya, ini semua adalah tentang kegembiraan saat mereka menangkap sesuatu yang besar. Saitama yang mendengar jika tangkapan itu berukuran besar malah berpikir, kalau dia bisa menangkap ikan besar, maka si Botak bisa menghemat biaya makan. Pria tersebut memberitahu kalau aktivitasnya ini bukan untuk memenuhi kebutuhan perutnya, karena ini adalah persaingan serius antara dirinya dengan alam. Pria itu bercerita jika Raja Danau telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Keberadaannya begitu memikat, dan mereka semua ingin menangkapnya. Tapi ikan itu tidak pernah mau menggigit umpan yang mereka berikan. Mereka hanya dapat melihat sekilas bayangan dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah melihat keindahan seutuhnya. Itu seperti halnya mimpi seseorang. Konyolnya, si Botak yang salah paham itu malah kekeh dan mengira jika pria itu ingin benar-benar mencicipi ikan tersebut. Pria itu hanya diam. Dia merasa jika pahlawan satu ini sepertinya tidak bisa fokus dengan percakapan mereka secara penuh. Lalu tiba-tiba umpan dari pria tersebut seperti dimakan oleh seekor ikan. Sontak saja dia segera menarik pancingannya. Namun sialnya ikan yang didapat begitu kecil. Saitama yang melihat hal itu berkomentar jika ukuran ikan tersebut tidak ada dalam pikirannya, apalagi setelah mendengar cerita barusan. Anehnya bapak itu malah melemparkan ikan tersebut ke dalam danau. Dia memberitahu jika aksinya itu dinamakan sebagai menangkap dan melepaskan. Itu adalah prinsipnya untuk melepaskan setiap ikan yang dia pancing. Bahkan jika ukuran ikan tersebut sebesar Raja Danau sekalipun, dia akan tetap melepaskannya. Mendengar pengakuan itu membuat si Botak kembali bertanya, apakah pria tersebut tidak berencana untuk memakannya? Bapak itu ganti bertanya balik, di mana kesenangannya kalau terus begitu? Karena dia sendiri tidak ingin jumlah ikan di dalam danau ini berkurang. Dia membiarkan ikan-ikan itu pergi agar mereka bisa tumbuh besar, dan suatu hari nanti mereka akan bertarung dengan lebih seru. Beberapa saat kemudian, kail pancing bapak itu berhasil dimakan oleh Raja Danau. Sontak saja pria tersebut segera berusaha untuk menariknya. Namun ketika pancingan itu ditarik dengan kuat, secara mengejutkan tubuh ikan besar tersebut malah terpotong. Pria itu begitu kaget.
dia menyadari jika ada sesuatu yang telah memakan Raja Danau yang dia buru. Di luar dugaan, dari balik danau muncul seekor monster hiu raksasa. Ternyata makhluk itulah yang memakan Raja Danau barusan. Sambil tertawa, monster itu merasa jika tenaganya telah kembali pulih. Dia memberitahu mereka berdua jika dia adalah satu-satunya monster laut dalam yang selamat. Dan mulai sekarang, monster tersebut mulai mentasbihkan diri sebagai puncak dari rantai makanan, lalu menjadi Raja Laut Dalam yang baru. Akan tetapi dengan cepat, si botak segera meloncarkan pukulannya dengan sangat keras. Dan seketika membuat tubuh monster itu hancur berkeping-keping. Meski mengalahkan monster tersebut, Saitama merasa bosan. Karena menurutnya, momen saat dia tampil sungguh tidak tepat. Seketika pula, kepingan tubuh monster itu berjatuhan ke dalam danau. Saitama menanyai pria tersebut, apakah lebih baik dia membiarkan monster itu kembali ke dalam danau, atau sebaliknya. Bapak tersebut menjawab kalau makhluk itu sebenarnya berasal dari luar, dan jika dikembalikan, itu hanya akan merusak ekosistem saja. Menurutnya lebih baik seperti ini, dengan membiarkan ikan-ikan memakan potongan tubuh monster yang berjatuhan itu. Selesai menghabiskan waktu bersama pria pemancing tersebut, Saitama kembali berjalan menuju ke dalam hutan taman kota. Beberapa saat setelah berjalan cukup lama, dia dicegat oleh seseorang. Ternyata itu ada Sonic, yang untuk kesekian kalinya menantang si botak untuk melakukan duel bersama. Sambil merasa lesu, Saitama berkomentar kalau ini semualah yang dia dapatkan. Sonic tidak tahu apa yang pahlawan botak itu maksudkan. Dia merasa kalau pahlawan tersebut telah mengejeknya. Lalu dengan cepat menggunakan shurikennya yang baru, Sonic melancarkan serangan. Shuriken itu mengeluarkan banyak asap. Kejadian itu membuat pandangan Saitama jadi ikut terhalang. Ternyata semua ini telah direncanakan oleh ninja buronan tersebut. Pertama, dia akan membuat penglihatan si botak bermasalah. Lalu dari arah yang tak terduga, dia akan melancarkan pukulan pamungkasnya untuk mengakhiri semuanya. Lalu Sonic muncul dari belakang dan melancarkan tendangan anginnya. Konyolnya, si botak yang tidak bisa melihat itu bergeser ke kiri sambil mengangkat lengan kanannya. Dan seketika pula, sikut Saitama mengenai titik dari Sonic. Beberapa saat setelah gagal melancarkan serangannya, sambil menggigil menahan rasa sakit, Sonic mencoba untuk bertahan. Kali ini, dia akan membiarkan pahlawan botak itu pergi. Tapi tidak untuk pertemuan mereka berikutnya, karena nanti Sonic akan membuat Saitama menjadi segumpal daging dengan teknik ninja miliknya. Sambil berlagak serius, si botak meminta ninja itu pula untuk melakukan yang terbaik. Dia sendiri juga bingung kenapa buronan tersebut terus bersikap demikian. Kayaknya si botak nggak sadar ya guys, kalau barusan sikutnya mengenai titiknya Sonic. Dan akhirnya ninja itu pergi sambil menahan rasa sakit yang begitu sangat. Saitama yang melihat hal tersebut merasa jika barusan dia seperti melakukan aktivitas layaknya bapak pemancing tersebut soal menangkap dan melepaskan. Beberapa saat kemudian, Saitama pun kembali ke apartemennya. Ketika sampai, dia dibuat cukup terkejut dengan penampilan dari muridnya itu. Saitama menyadari jika Genos telah mengupgrade tubuh cyborgnya. Pahlawan tersebut membenarkan itu semua. Genos juga bercerita jika Dr. Kuseno telah mengimprove performanya, baik dari kecepatan maupun tenaga yang dihasilkan. Si botak juga menyadari jika rambut dari muridnya tersebut telah berubah. Genos bercerita jika rambutnya telah ditukar dan sekarang telah diganti dengan serat yang tahan panas serta guncangan. Mendengar hal itu membuat Saitama berekspresi datar. Tapi konyolnya, Genos malah salah paham. Dia mengira jika gurunya menginginkan rambut seperti dirinya. Sontak saja pahlawan cyborg itu berencana untuk meminta Dr. Kuseno agar mentransplantasikan rambut untuk gurunya juga. Mendengar hal itu, si botak pun langsung mengomelinya karena dia tidak pernah berkata ingin meminta seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Genos memberitahu gurunya Saitama jika Saitama Sensei telah menempati peringkat pertama dalam voting online yang diadakan dalam beberapa waktu terakhir. Sedangkan untuk peringkat kedua ditempati oleh Fubuki. Menurutnya, kelompok aneh itu telah melakukan sesuatu agar pemimpinnya jadi populer. Anehnya lagi, Sonic malah berada di peringkat ketiga. Padahal seperti yang kita tahu, orang ini adalah seorang kriminal. Sedangkan untuk Genos sendiri berada di peringkat keempat. Lalu sambil menunjukkan tatapan seriusnya tersebut, Genos berencana untuk mengeliminasi dua orang di atasnya agar bisa berada di bawah Saitama Sensei.
Dengan wajah tanpa ekspresinya tersebut, si botak meminta agar muridnya itu segera berhenti. Di sisi lain, kelompok Fubuki yang melihat hasil voting online tersebut begitu senang. Meskipun Nona Fubuki tidak punya waktu untuk berada di depan media, tapi pada akhirnya pemimpinnya tersebut masih bisa berada di peringkat tinggi. Mereka mengajak Nona Fubuki untuk mengadakan pesta atas pencapaian yang telah didapatkan. Konyolnya, adik Tatsumaki itu merasa sebaliknya. Menurutnya, tidak berada di peringkat pertama itu bukanlah suatu kebenaran, yang artinya dia bukanlah seorang protagonis utama. Benar hal itu, sontak saja para anggota tim Fubuki yang lain jadi pada merasa lesu dan terdiam. Dan akhirnya cerita Extra 9 One Punch Man chapter 47,6 telah usai. Oke guys, itu tadi review Extra 9 manga One Punch Man versi Murata chapter 47,6 yang edisinya memperlihatkan Saitama yang berada di peringkat pertama dalam voting online, sedangkan Fubuki, Sonic, dan Genos berada di peringkat setelahnya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang menonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.